Ada pertanyaan yang sangat menarik terkait dengan jiwa dan roh dalam sudut pandang ateisme. Karena bagi orang-orang ateis, jiwa dan roh itu tidak ada. Disebabkan jiwa dan roh itu sesungguhnya menurut sudut pandang mereka hanyalah efek biologis, fungsi biologis dari keberadaan badan yang bersifat material. Karena itu, ketika badan material ini mengalami kematian, menurut mereka, jiwa dan roh itu juga akan mengalami kematian. Maka sekali lagi itu menunjukkan bahwa jiwa dan roh itu sesungguhnya tidak ada, melainkan hanya dampak dari keberadaan badan material. Benarkah pendapat yang seperti ini, bahwa realitas ini hanyalah efek dari eksistensi hal-hal yang bersifat material? Bukankah dalam realitas kehidupan kita, di lingkungan kita, bahkan alam semesta, kita justru mendapatkan banyak sekali entitas imaterial yang itu menjadi pelengkap dari eksistensi atau entitas yang material. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah jiwa dan roh itu sesungguhnya tidak ada dan hanya menjadi efek dari material belaka atau badan yang bersifat material belaka? Marilah kita lakukan kajiannya secara kritis. Saya cuplikkan diskusi saya dengan seseorang yang mengaku dirinya ateis, yaitu Apriyadi Yadi, di dalam sebuah program podcast God and Beyond. Mari kita dengarkan cuplikan berikut ini. Ada beberapa hal yang mau saya tanggapi dulu. Tadi ketika Bapak bilang bahwa jiwa itu tuh merupakan fungsi dari otak, merupakan konsekuensi dari susunan saraf misalkan. Buat saya, itu tuh selain menghilangkan kehendak bebas, tapi itu bahasan lain ya, kehendak bebas nanti lah ya. Oke. Selain itu menghilangkan kehendak bebas, karena ternyata jiwa kita itu ditentukan oleh otak kita, saya merasa bahwa itu tuh juga menghilangkan dunia imaterial dalam pengertian jiwa. Maksudnya gini loh, jiwa itu kan ada karena fungsi dari otak. Maka konsekuensi dari mengatakan itu adalah ketika otak kita mati, maka jiwanya juga mati gitu. Nah, tetapi Pak Agus itu tuh menambahkan variabel lain. Ternyata roh dan jiwa itu tuh berbeda. Jiwa itu bukan roh dan roh itu bukan jiwa. Yang ternyata aku salah ya, karena biasanya kan jiwa dan roh itu disamakan ketika kita membahas ini. Tapi oke lah, kita beda. Mungkin saya pengen tanya dulu soal roh itu apa sih tepatnya? Apakah roh itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa menyadari keadaan sekitar kita? Apakah dia itu sesuatu yang bisa membuat kita berpikir misalkan? Karena balik lagi, kalau misalkan roh adalah sesuatu yang seperti itu, yang membuat kita menyadari lingkungan kita, yang membuat kita berpikir dan sebagainya, saya tetap meyakini, mungkin saya salah ya, tapi saya tetap meyakini bahwa itu tuh masih dikendalikan otak. Dan tetap konsekuensinya adalah bahwa ketika otak kita mati, maka itu semua hilang gitu. So, mungkin saya mau tanya dulu definisi roh lebih tepatnya itu seperti apa, Pak? Jadi kalau kita mencoba memahami dalam sudut pandang yang logis, rasional, dan empiris terkait dengan teknologi yang tadi saya gambarkan sebagai robot gitu ya. Sebagai robot. Meskipun ini analogi ini tidak persis sama karena robot secanggih apapun dia tidak hidup. Dia tidak memiliki kesadaran kan gitu kalau dikaitkan dengan kesadaran. Tapi dia pinter, dia memiliki algoritma yang gitu ya luar biasa dan seterusnya. Tetapi tidak memiliki perbedaan antara manusia yang hidup ciptaan Allah dengan robot ciptaan manusia adalah pada titik kesadarannya itu. Tetapi 3 lapis yang tadi saya maksudkan, badan kasar robot kurang lebih jasad manusia. Software dari robot itu kurang lebih adalah jiwa manusia. Di mana jiwa dan software itu bisa diinstal pada robot. Anda mau jadikan robot ini sebagai robot pinter, robot ilmuwan, atau robot office boy, atau robot apapun, itu tinggal mengaplikasi atau memasukkan software aplikasi ke dalam si robot itu.
Sedangkan pada manusia, jiwa itu juga bisa diinstal dan di-uninstall melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui experience, melalui segala macam. Yang Al-Quran menggambarkan awal itu ya kita tidak tahu apa-apa sesungguhnya, sehingga Al-Quran menggambarkan jiwa, bukan ruh. Jiwa itu memiliki level-level kualitas dan nanti bisa mengalami puncak dan kemudian mengalami penurunan seiring dengan penuaan, kerusakan sistem sarafinya dan sebagainya. Itu digambarkan di dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh data-data empiris bahwa jiwa sebagai fungsi itu sebetulnya ya seiring dengan badan itu. Nah, yang kemudian menjadi misterius adalah ruh itu yang oleh Al-Quran memang kalian tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Tetapi kalau kita mengambil dari yang sedikit itu di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan gambaran bahwa ruh itu tidak diciptakan. Ya. Ruh itu ditularkan, diresonansikan, dihembuskan, ditiupkan apapun namanya, yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Jadi roh itu netral. Roh itu adalah potensi. Potensi melihat. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat maha melihat. Potensi mendengar. Karena Allah memiliki sifat maha mendengar. Potensi berkehendak. Bahkan kehendak itu ada di dalam, terbawa dalam sistem informasi yang namanya ruh. Sistem informasi artinya membawa sifat-sifat ketuhanan itu. Jadi ini netral, tidak ada istilah roh jahat, itu salah kaprah. Roh itu potensi. Nah, dia menjadi baik atau buruk ketika sudah masuk ke badan, kemudian muncullah derivasi dari roh, itu adalah jiwa. Jiwa adalah derivasi dari roh dalam skala kemanusiaan. Mendengar, iya, tapi terkait dengan berbagai macam keterbatasan fisik. Pendengarannya dibatasi oleh kemampuan fisiknya, penglihatannya, bahkan intelektualitasnya dan sebagainya dibatasi oleh fisiknya. Dan kemudian termasuk etika, norma, baik dan buruk, itu tidak dikenal pada ruh. Karena roh itu adalah eksistensi ketuhanan, sebagian. Jadi kalau kalimatnya secara gramatika di bahasa Arab, wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan sebagian, min itu sebagian kecil dari rohnya. Itu menunjukkan sebagian dari sifat-sifat ketuhanan dalam skala yang makhluk gitu ya, dimasukkan ke dalam diri manusia sehingga manusia menjadi hidup tapi terbatas, menjadi berkehendak tapi terbatas. Ya nanti kalau mau dikembangkan ke free will dan sebagainya, punya kehendak tapi terbatas. Bukan tidak terbatas karena dia hanya free choice sebetulnya, bukan free will gitu. Eh, Apalagi semua sifat-sifat ketuhanan sampai mencipta pun manusia itu mempunyai, tapi dalam keterbatasan sebagai makhluk. Nah, Oke. jadi kita mulai melihat ya di situ perbedaan antara jiwa dan roh. Roh itu sifatnya sekedar potensi dan tidak terikat sistem nilai. Anda tidak bisa menilai roh baik atau buruk. Mendengar itu baik apa buruk? Nggak bisa. Itu potensi. Menjadi baik atau buruk ketika dijalankan oleh manusia, mendengar yang jelek jadi jelek, mendengar yang jahat jadi jahat, mendengar yang baik jadi baik. Mengcreate yang baik ya jadi baik, mengcreate yang buruk jadi buruk. Tetapi kreatif atau sifat mencipta itu kan netral. Sifat mendengar itu netral. Sifat melihat itu netral. Kehendak itu netral. Semua itu netral dalam bentuk potensi rohiyah. Yang ketika masuk ke manusia menjadi ada nilai-nilai norma kemanusiaan menjadi baik buruk, terbatas, bermanfaat, tidak bermanfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ketangkap yang saya maksudkan. Ya. Ya.